Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Halo. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 2 dari kelompok 2 yang beranggotakan Citra Olivia, Ella Elmayana, Diomatori, Neni Septiana Esta, Sandi Alguero. Kami akan membahas hasil praktikum biologi yang berjudul latar belakang. Fermentasi merupakan salah satu proses metabolisme yang terjadi di dalam sel untuk menghasilkan energi, terutama ketika oksigen terbatas. Proses ini dikenal sebagai respirasi anaerob yang berfungsi sebagai alternatif dari respirasi aerob yang membutuhkan oksigen. Dalam fermentasi, sel menggunakan senyawa organik sebagai akseptor elektron akhir, menghasilkan produk seperti asam laktat, alkohol, atau gas karbon dioksida, tergantung pada jenis fermentasinya. Fermentasi memiliki peran penting dalam berbagai industri seperti industri makanan dan minuman, termasuk produksi roti, yogurt, dan alkohol. Ragi adalah mikroorganisme yang umum digunakan dalam fermentasi yang dapat diamati melalui produksi gas karbon dioksida dan perubahan pH lingkungan. Reaksi fermentasi bervariasi tergantung pada jenis gula yang digunakan serta produk yang dihasilkan, seperti etanol, asam laknat, dan hidrogen. Ragi juga sering dimanfaatkan dalam perbuatan minuman beralkohol seperti bir dan anggur. Fermipan adalah ragi instan yang biasa digunakan dalam pembuatan roti dan kue. Ragi ini memungkinkan adonan mengembang selama proses pemanggangan melalui fermentasi. Fermipan mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi yang dapat hadir dalam bentuk butiran kecil atau cairan nutrien. Tujuan praktikum 1. Mengamati proses fermentasi sebagai bentuk respirasi anaerob pada mikroorganisme, khususnya ragi atau Saccharomyces cerevisiae. 2. Menganalisis produk-produk yang dihasilkan selama proses fermentasi, seperti gas karbon dioksida. 3. Mengetahui pengaruh jenis substrat atau gula terhadap laju dan hasil fermentasi. Dua sendok makan, 3 jeruk, 4 kaki 3 dan kasar bakar, 5 sirkus, 6 satu buah gelas, satu beke, 7 satu buah gelas kimia, 8 air, 9 8 sendok makan gula pasir, 10 3 buah balon, 4 buah sendok, 11 4 sendok makan atau 4 sendok fermipan, 1 sendok makan kapur sirih, 1 buah sedotan, 2 lembar kertas saringan, 2 dan yang terakhir kertas label. Cara kerja membuat larutan air kapur. 1. Siapkan 1 sendok teh kapur sirih, air bersih, dan gelas beker berukuran 1000 ml. Yang kedua, masukkan 1 sendok teh kalsium hidroksida atau kapur sirih ke dalam gelas beker berukuran 1000 ml.
Yang ketiga, tambahkan air hingga volumenya mencapai 1000 ml. Keempat, aduk agar terbentuk larutan selama 1-2 menit. Dan yang kelima atau terakhir, biarkan selama 24 jam. Percobaan fermentasi. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan air hangat kurang lebih 500 ml. 3. Siapkan 4 buah botol bekas air minum kemasan kurang lebih 600 ml. Kemudian berikan tanda A pada botol 1, B pada botol 2, C pada botol 3, dan D pada botol 4 dengan kertas label. 4. Masukkan 2 sendok makan 11 gram Fermipan pada masing-masing botol A, B, dan C. Nampakin Fermipannya nanti ya tulisannya. Tunjukin sheet mana? Lima, tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan pada botol B. 5 sendok makan pada botol C. 6. Tambahkan air hangat sebanyak kurang lebih 100 ml pada masing-masing botol. Kemudian kocok dan pastikan semuanya tercampur merata. Tujuh, tutup masing-masing mulut botol menggunakan balon dengan cara memasukkan mulut botol ke dalam mulut balon. Kemudian tunggu hingga kurang lebih 30 menit. 8. Lakukan pengamatan pada masing-masing botol. Catat perubahan yang terjadi pada tabel sebagai hasil percobaan. Matamu 30 menit. Bukan. Karena tadi kan dapat pengalaman. 6 menit tambah 4. Iya. Nah, ini. 6 menit. Ini kan ada mundurnya tadi. 30 menit. Botol D warnanya putih. Jernih. Oh iya, jernih. Kalau tidak ada warna kan dia belum. Dia itu kan ada
Uji keberadaan karbon dioksida dalam gas hasil fermentasi. 1. Tuangkan larutan kapur yang lebih jernih ke dalam botol D. 2. Ambil dengan hati-hati balon yang digunakan untuk menutup botol reaksi fermentasi. Pilih yang paling besar, jangan sampai terlalu banyak gas dalam balon yang keluar. 3. Salurkan gas yang terdapat dalam balon dengan bantuan sedotan atau pipet. Pastikan ujung pipet masuk ke dalam air kapur di dalam botol. Yang ini disatukan sama yang ini kan, Pak? Belum pas. Botol B. Baunya tuh bau tape. Baunya bau tape gitu kan? Bau tape itu Pak. Bau tape. Belum dari yang Kak, mau nanya yang botol B, yang balonnya tutup. Yang macam bau basi. Bau basi. Dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan dalam tabel berikut ini. Pembahasan. Dalam eksperimen ini, kami mengamati pengaruh jumlah gula terhadap proses fermentasi anaerob menggunakan 3 botol dengan variasi jumlah gula. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah gula yang digunakan memiliki dampak signifikan terhadap efisien fermentasi. Botol A, tanpa gula. Pada botol A yang tidak mengandung gula, fermentasi tidak berlangsung optimal. Balon tidak mengembang dan tidak ada gelembung yang terlihat, menandakan bahwa tanpa adanya substrat yang cukup, mikroorganisme tidak dapat melakukan metabolisme secara aktif. Hal ini menegaskan pentingnya gula sebagai sumber energi bagi ragi untuk memproduksi gas karbon dioksida dan alkohol. Botol B, 3 sendok gula. Botol B yang mengandung 3 sendok gula menunjukkan hasil terbaik dalam eksperimen ini. Balon mengembang dengan signifikan, larutan menjadi keruh, dan banyak gelembung terlihat. Semua indikator ini menunjukkan bahwa proses fermentasi berlangsung dengan baik. Produksi gas karbon dioksida yang tinggi dan peningkatan bau alkohol menandakan bahwa ragi berfungsi secara optimal dalam mengubah gula menjadi produk fermentasi. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah gula yang seimbang sangat penting untuk mencapai efisiensi maksimum dalam fermentasi. Botol C, 5 sendok gula. Di sisi lain, botol C menggunakan jumlah gula sebanyak 5 sendok. Namun hasilnya tidak sebaik botol B, meskipun balon tetap mengembang dan banyak gelombang terlihat. Ukuran pengembang balon dan tingkat kekeruhan larutan tidak mencapai tingkat botol B. Ini menunjukkan bahwa kelebihan gula dapat mengganggu keseimbangan fermentasi. Mungkin dengan mempengaruhi aktivitas ragi. Dalam beberapa kasus, kelebihan substrat dapat menyebabkan kondisi osmotik yang tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme secara optimal. Botol D yang berisi air kapur jernih dan menerima oksigen dari balon B menunjukkan perubahan signifikan dalam proses fermentasi.
Penambahan oksigen mengubah kondisi anaerob menjadi aerob yang membuat balon tidak mengembang seperti pada fermentasi murni. Proses respirasi aerob lebih efisien dalam menghasilkan energi dan menghasilkan lebih sedikit gas karbon dioksida, sehingga jumlah gelembung berkurang. Warna larutan mungkin tetap jernih pada awalnya, tetapi bisa menjadi keruh jika senyawa baru terbentuk. Selain itu, bau alkohol berkurang karena mikroorganisme cenderung melakukan respirasi aerob, menunjukkan pentingnya oksigen dalam metabolisme. Eksperimen ini menunjukkan bahwa jumlah gula yang digunakan dalam proses fermentasi anaerob sangat mempengaruhi efisiensi dan hasil fermentasi. Botol A tanpa gula tidak menunjukkan aktivitas fermentasi, sedangkan botol B dengan 3 sendok gula menghasilkan hasil terbaik, ditandai dengan pengembangan balon yang signifikan dan banyak gelembung. Sebaliknya, botol C menggunakan 5 sendok gula tetapi tidak mencapai hasil optimal seperti botol B, menunjukkan bahwa kelebihan gula dapat mengganggu aktivitas ragi. Selain itu, botol D yang menerima oksigen dari botol B mengubah proses menjadi respirasi aerob, mengurangi gelembung dan bau alkohol. Keseluruhan hasil menekankan pentingnya proporsi substrat yang tepat dan kondisi lingkungan dalam mencapai efisiensi maksimum dalam fermentasi anaerob. Kesimpulan, dari hasil praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa fermentasi merupakan proses metabolisme anaerob di mana mikroorganisme seperti ragi mengubah gula menjadi etanol dan gas karbon dioksida. Proses ini terjadi tanpa oksigen dan menghasilkan energi yang lebih sedikit dibanding respirasi aerob. Jadi, substrat yang digunakan mempengaruhi laju dan hasil fermentasi, di mana gula sederhana seperti glukosa yang lebih mudah terfermentasi dibandingkan gula kompleks. Faktor-faktor lingkungan seperti suhu, pH juga memainkan peran penting dalam efektivitas fermentasi. Saran dari praktikum yang telah kami lakukan, saran yang dapat kami berikan: yang pertama, sebaiknya saat praktik perlu mengetahui dan memahami dengan baik prosedur penelitian ini terlebih dahulu, serta memperhatikan dengan baik saat guru sedang menerangkan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Yang kedua, sebaiknya penelitian dilakukan menggunakan wadah yang tertutup agar tidak terjadi kebocoran gas pada saat proses penelitian. Sekian hasil dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.